Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nasti dengan NIM D1D022048 dari kelas R002. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Jenny Rumondang, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Pohon. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai penyerapan air yang terjadi pada tanaman. Nah, proses penyerapan air pada tanaman dilakukan oleh bulu akar yang selalu terendam di dalam tanah. Air berdifusi masuk ke dalam bulu akar, pada dinding sel masuk lagi ke ruang bebas melewati membran plasma secara osmosis dan kembali berdifusi memasuki plasma. Karena organela dibatasi oleh membran yang diferensial permeable, maka transport air diantaranya harus menggunakan mekanisme osmosis. Hal ini dapat dibuktikan dari kejadian seperti tergenangnya tumbuhan, sehingga lingkungan perakaran berada dalam keadaan anaerob, membuat tumbuhan menjadi layu bahkan mati. Lalu pemberian KCN yang menghambat respirasi akan mengurangi penyerapan air, dan penyerapan hanya berlangsung pada sel-sel yang hidup. Penyerapan air melalui daun tumbuhan. Air yang diperlukan oleh tumbuhan sebagian besar diserap melalui akar. Di samping itu, ada pula tumbuhan yang mampu menyerap lewat daun atau batang. Penyerapan air oleh daun dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur dan permeabilitas epidermis dan kutikula. Ada tidaknya trikoma di permukaan daun, dan mudah tidaknya permukaan daun itu dibasahi, serta defisiensi air di dalam sel-sel parenkim daun. Selanjutnya yaitu perjalanan dan peredaran air pada tubuh tanaman. Pertama-tama, air diserap oleh rumput-rumput akar. Kemudian, air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Nah, dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Setelah tiba di xilem, akar air akan bergerak ke xilem batang dan xilem daun. Materi selanjutnya yaitu perbedaan transpirasi dan evapotranspirasi pada tanaman. Evapotranspirasi adalah perpaduan dua proses, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan atau hilangnya air dari tanah dan badan-badan air atau abiotik. Sedangkan transpirasi adalah proses keluarnya air dari tanaman atau biotik akibat proses respirasi dan fotosintesis. Kombinasi dua proses yang saling berpisah, di mana kehilangan air dari permukaan tanah melalui proses evaporasi dan kehilangan air dari tanaman melalui proses transpirasi disebut sebagai evapotranspirasi atau ET. Dan terakhir, mengenai proses terjadinya gutasi. Gutasi terjadi pada saat kondisi tanah cocok sehingga penyerapan air tinggi, tetapi tingkat penguapan atau pada saat penguapan air sulit disebabkan karena kelembapan udara yang tinggi. Proses gutasi tersebut berlangsung di daun, struktur yang menyerupai stoma yang disebut dengan hidatoda. Penghapusan air dengan melalui proses gutasi tersebut terjadi karena tekanan yang berlebih yang berasal dari akar. Bahkan pada saat tingkat gutasi rendah, akar tersebut menyerap air saat mineral memungkinkan lebih banyak air itu menembus jaringan daripada yang dikeluarkan. Kondisi yang tidak mendukung dari terjadinya tekanan akar termasuk suhu dingin serta juga tanah kering disebabkan karena ini memperlambat gutasi. Kekurangan mineral tersebut juga bisa atau dapat menjadi efek dari proses mutasi. Pada saat air muncul di stomata, gutasi tersebut terjadi pada struktur khusus hidatoda.
Nah, hidatoda juga disebut dengan stomata air. Hidatoda terdapat di bagian atas serta tepi daun. Oleh karena itu, bintik-bintik air tersebut terlihat di ujung serta tepi daun. Gutasi sering terjadi di malam hari, namun juga bisa atau dapat terjadi di pagi hari. Tingkat gutasi tertinggi itu ditemukan pada tanaman Colocasia nipelopi. Gutasi paling umum terjadi di tanaman air, tumbuh-tumbuhan, serta rumput-rumputan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.